Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat hari ini ya. Teman-teman, kita bahas lagi yuk. Bahasnya santai aja ya, bahas masalah suasana terbaru atau keadaan terbaru ya. Setelah Rismond diperiksa hari Senin, Roswiro mendampingi ya, pede sekali ya, pede sekali, Roswiro itu pede sekali teman-teman ya. Terus menyerang striker. Rosuryo Rismond Tiva ini striker utama tim RRT ya, striker utama luar biasa. Nyerangnya kencang sekali ya. Begitu UGM mengeluarkan statement, langsung diserang bahwa UGM adalah apa dan apa gitu ya. Jadi benar-benar striker nih teman-teman. Kebetulan akhir tahun ini banyak timnas Indonesia yang akan main nih teman-teman, jadwalnya ya. Ada di bulan September itu, awal bulan ada timnas U23, timnas senior ya. Ini akan main nih teman-teman. RRT juga nih main terus nih bulan September nih teman-teman nanti ya. Bahkan sudah mulai ke semifinal ya RRT. Jadi saya seperti lagi nonton bola nih teman-teman. Kemarin sinetron ya ini. Ini saya kan hobi bola ya teman-teman. Saya senang nonton bola gitu. Saya nonton bola nih bulan September ini banyak ya jadwal di September, di November nih. Nanti akan ada pertandingan timnas. Begitu juga di bulan September ini nih ya, sinetron, sinetron stripping ya udah mulai ke arah-arah apa namanya pengumuman ya, arah-arah pengumuman. Ini ceritanya menarik loh ya. Jadi kita nggak usah terlalu serius teman-teman bahas masalah isu-isu ijazah ini, nggak usah terlalu serius. Kita sudah tahu petanya kemana ya. Jadi petanya sudah kemana, semua sudah pada verifikasi ya. KPU juga sudah verifikasi, KPU Solo sudah verifikasi, UGM sudah verifikasi ya, bahwa semuanya valid, semuanya asli, semuanya sah. Nah, tapi pihak lawan, kesebelasan lawan, strikingnya luar biasa teman-teman, striking. Jadi nanti kalau begitu akan ada penalti, nah disitulah teman-teman ya. Kalau udah akan ada penalti, ya itu biasanya sih 99% gol ya. Jadi tendangan depan gawang itu biasanya ya 99% gol biasanya. Jadi penalti ini sebentar lagi kemungkinan di bulan September ya teman-teman. Di awal-awal bulan September sudah ada penalti ya, sudah ada pengumuman siapa yang akan jadi tersangka di kasus ijazah ini. Biasanya kalau kiper itu atau lawan kena gol atau kemasukan bola itu mukanya berubah teman-teman. Begitu juga dengan sinetron ini teman-teman, ijazah ini ya. Ini nanti kalau sudah ada ya jadi tersangka pasti mukanya berubah ya, pasti mukanya berubah. Ya sekarang aja kalau kita ngelihat verifikasi atau apa namanya pengumuman ya dari UGM itu sebenarnya mukanya sudah berubah, tapi karena belum ada status ya, karena belum ada status masih pede aja ya, strikingnya atau nyerangnya tuh pede banget. Wah, kalau lihat videonya ya teman-teman, di setiap pers conference ya, itu luar biasa. Sambil bawa buku white paper ya, Jokowi white paper itu luar biasa nyerangnya ya. Saya kadang-kadang heran loh ya, kok ada orang yang sebegitunya ya, menyerang orang lain dengan menuliskan buku tanpa dasar ya. Dasarnya mudah sekali dipatahkan loh itu teman-teman ya, kalau menurut saya. Jadi pengacara ya ceritakan di Nusantara TV ini teman, ada wawancara pengacara Roy Suryo dengan pengacara Jokowi ini ketemu ya di Nusantara TV. Pengacara Roy Suryo klarifikasi dari UGM dianggap bernarasi. Narasinya katanya ya sudah narasi yang enggak ini lagi lah ya katanya. Yaitu pengacara memang harus membela kliennya ya teman-teman. Harus membela dengan cara apapun ya. Bahkan kadang-kadang pembelaan itu benar-benar apa ya, terbuka sekali ya. Kata-katanya tuh
kalau orang yang nggak ngerti ya, nggak ngerti strateginya, dia akan percaya sekali bahwa narasi itu adalah benar. Ya, narasi-narasi yang diucapkan oleh UGM itu dikirain adalah ada sesuatu di belakangnya ya. Sampai-sampai keluarga juga dibawa-bawa oleh Rismond ya. Keluarga dari rektornya dibawa-bawa. Jadi kita kalau nonton seperti ini ya teman-teman, kita sebenarnya sebagai orang luar ya, sebagai orang luar yang memahami, yang mengerti ya di lapangan itu seperti apa, permainan-permainan seperti ini di lapangan seperti apa, praktek seperti apa, sebagai pembela seperti apa, harus ngomong apa gitu ya. Kita tuh lama-lama sadar juga ya. Kenapa? Karena lompat-lompat ya. Kalau pihak Jokowi kan nggak lompat-lompat ya, konsisten ya. Kebenaran itu konsisten teman-teman. Tapi kalau sifat-sifat dari kebohongan itu lompat-lompat teman-teman, berubah-ubah. Hari ini apa, besok apa, ini sifat kebohongan itu seperti itu. Tapi pihak Jokowi nggak berubah-ubah ya, dari dulu ya begitu. Dari dulu nggak berubah-ubah. Bahkan UGM juga nggak berubah-ubah dari dulu ya. Pada pendiriannya bahwa Jokowi adalah alumni dan bukti-buktinya nyata ya. Nah, pihak Roy Suryo, Rismond, Tifa ini kan selalu berubah. Kalau kita buka narasi dari awal itu, Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Banyak sekali itu narasi seperti itu ya. Videonya beredar banyak sekali itu. Bahwa memastikan bahwa Jokowi tidak pernah kuliah, itu awal-awal begitu ya. Memastikan bahwa skripsinya palsu. Nah, kalau skripsinya palsu itu sampai hari ini dia pertahankan di narasi-narasi terbarunya ya. Alasannya hanya sekedar tidak ada tanda tangannya. Ya, itu aja alasannya ya. Padahal banyak skripsi yang tidak ada tanda tangannya, itu saya paham itu teman-teman. Karena prosesnya pun paham ya. Karena apa? Karena memang begitu sidang selesai, si dosen penyidang ya itu biasanya nyuruh dibenerin lah kasarnya, bab satu apa yang dibenerin, bab dua apa yang dibenerin. Nah, setelah dibenerin kan dicetak ulang tuh ya, di percetakan. Biasanya langsung diserahkan ke perpustakaan, nggak ditandatangani dulu. Itu sesimpel itu teman-teman. Nah, terus apalagi ya, pengacara Jokowi sudah mengatakan itu bukan narasi yang diceritakan oleh Rektor UGM, itu adalah fakta. Nah, sekarang masih saut menyaut di publik ya, di publik masih semua dinafikan oleh pihak Roy Suryo. Nanti yang saya bilang penalti itu teman-teman ya, yang saya bilang penalti ini adalah di saat di pengadilan. Begitu mulai sidang, nanti akan ada tendangan penalti teman-teman. Nah, jadi di situ mulai itu ya, gol 1, gol 2, gol 3 gitu ya. Jadi akan ada tendangan penalti, dan tendangan penalti itu akan terjadi mungkin ya pengumuman dulu, pelanggaran dulu ya, pelanggaran handball di kotak penalti ya, apakah pelanggaran tackling ya di kotak penalti, itu nanti akan terjadi tendangan penalti atau pengumuman siapa-siapa saja menjadi tersangka. Nah, disitulah mulai nanti ya punishment atau ibaratnya siapa yang akan menendang ya. Jadi berapa gol gitu ya. Jadi lucu ya teman-teman ya, kalau melihat drama ijazah ini banyak sekali. Yang pasti yang banyak bikin drama adalah pihaknya yang menuduh ya, karena inkonsisten ya. Di sisi lain dia bilang ijazahnya palsu, di sisi lain dasarnya juga nggak jelas ya, dasar penelitiannya juga nggak jelas ya, penelitian buku putih nggak jelas ya, buku kok sifatnya menyudutkan orang lain, kan aneh kan. Buku itu ya sifatnya memberikan penjelasan-penjelasan yang sifatnya positif ya, kebanyakan itu yang buku ini sifatnya menjelekkan atau menuduh orang lain. Nah, ini yang masyarakat juga lama-lama sadar ya. Oke, itu teman-teman tendangan penalti Roy Suryo, Rismond, dan Tifa ya, kemungkinan akan terjadi di bulan September ini teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.